Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan yang saya hormati Ibu Kepala SMP Al-Muhajirin Bekasi, Ibu Eva Purnamayanti SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya sayangi siswa-siswi SMP Al-Muhajirin Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu materi tentang Al-Quran dan Al-Hadis mengenai wabah. Wabah yang sekarang kita hadapi. Baik, sebelum saya memasuki ke dalam materi pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa itu berarti bacaan, yang berasal dari kata Qur'an. Quran adalah masdar dari kata Qur'an yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran itu diturunkan dengan cara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang mana 13 tahun Al-Quran ini diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi hijrah, dan 10 tahun kemudian diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Itu definisi Al-Quran. Ada lagi yang namanya hadis. Hadis menurut bahasa adalah berita atau khabar. Menurut istilah, hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takrir. Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, maupun itu ucapan, perbuatan, atau penetapan, disebut dengan hadis. Kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Jadi sebagai orang muslim kita harus percaya, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Karena semua sudah tertulis di dalam, dan Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Yang pertama, kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur, kitab yang diberikan kepada Nabi Daud. Yang kedua ada namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang ketiga itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan Al-Quran adalah penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Di dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah, dalam kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya sebagai wabah yang sedang kita hadapi ini,
kita buka kembali kitab yang diturunkan oleh Allah. Karena di situ sudah tercatat, sudah termuat. Buka surah Al-Hadid ayat 20 yang bunyinya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya ma asaba min musibatin fil ardi, apa-apa yang terjadi, apa-apa musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan kepada diri-diri kalian, illa fi kitabin, kecuali telah tertulis di dalam kitab. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum wabah itu terjadi, Allah sudah menulis di dalam Al-Quran. Inna dzalika 'alal yasir. Sesungguhnya hal yang seperti demikian itu mudah bagi Allah. Semua bencana, semua kejadian yang terjadi di muka bumi, di bumi Allah ini, sudah ditetapkan di dalam kitab, sudah ada di dalam Al-Quran. Ditegaskan dalam hadis Nabi an Aisyah, bahwasannya hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah adalah istri Nabi. Annaha qalat, sesungguhnya Aisyah itu berkata, saat Rasulullah SAW, Aisyah bertanya kepada Rasul, anitto'uni, tentang wabah. Jadi di zaman Nabi sudah pernah terjadi yang namanya wabah. Saat Rasulullah SAW fa akhbarani Rasulullah SAW, maka Rasul memberitahu, Rasul ngasih tahu, annahu kana adaban, sesungguhnya wabah itu atau taun itu adalah azab. Yab'atsullahu ala ma yasha, yang dikirimkan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Fajalahu rahmatan lil mu'minin. Ini fajalahu rahmatan lil mu'minin, maka bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, musibah itu atau taun itu adalah sebuah berkah. Falaysa min rajulin yaqulu, maka bukan bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Jadi orang muslim bisa tidak kena musibah kalau Allah menghendaki. Fayamkutu fi baitihi sabiran, maka menetaplah di rumah-rumah kalian, diam di rumah. Itu kata Rasul. Fayamkutu fi baitihi sabiran, kita sabar, diam di rumah, sabar. Sabar, udah diam aja. Ya'lamu annahu yusibuhu, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan terkena musibah illa ma kataballahu lahu, kecuali telah tertulis di dalam kitab Allah baginya. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali apabila seorang mukmin itu terkena wabah atau terkena suatu penyakit, maka baginya itu ganjaran seperti orang yang mati syahid. Kalau orang mukmin terkena wabah, orang mukmin terkena penyakit, maka dia akan mendapat ganjaran seperti orang yang mati syahid.
Makanya kenapa Rasul suruh diam di rumah? Coba, kalau Rasul tidak menyuruh kalian untuk diam di rumah, kalian keluar ke pasar, tiba-tiba kalian terkena wabah, sakit, tiba-tiba meninggal di tempat. Kira-kira enak gak kalau meninggal di pasar? Karena pasar adalah tempatnya setan. Setan suka di tempat pasar, setan suka di kamar mandi. Makanya berdiam dirilah di rumah. Maka pahala bagimu itu adalah pahala bagi orang yang mati syahid. Ketika di rumah kalian kan gak mungkin diem aja, gak mungkin tiduran, pasti kalian beribadah. Setiap waktu kalian akan menjalankan sholat. Setiap waktu kalian akan berzikir, berdoa kepada Allah. Kalau kalian ke pasar, kapan kalian berdoa? Kalau kalian keluar, kapan kalian beribadah? Hadis di sini dijelaskan. Jadi untuk sementara diam aja dulu di rumah, sabar-sabar. Insya Allah, kalau kita sabar, kita selalu berdoa kepada Allah, penyakit nggak bakalan masuk ke kita. Wabah nggak akan kena sama kita, kecuali Allah izinin, itu beda lagi perkara. Karena itu udah kehendak Allah. Kenapa sih kita disuruh sabar? Kenapa sih kita disuruh diam diri di rumah? Kita buka lagi ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, maka sungguh kami berikan cobaan kepada kamu itu takut, ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsin minal amwali dan kekurangan harta, wal anfusi dan jiwa, wa thamarati dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan beritakanlah kabar bergembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika kita diuji, ketika kita diberikan ujian kepada Allah, kita disuruh sabar. Ya, jangan mengeluh. Ya, terima aja. Karena apa? Di hadis di sini diberikan. Karena apa? Karena dijelaskan dalam hadis an Aisyah qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'mina saudatun, maka orang mukmin itu tidak akan terkena musibah terkena. Orang mukmin itu tidak akan terkena duri, fama fawqa, atau lebih berat dari duri itu, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, kecuali Allah mau mengangkat derajat bagi orang tersebut, orang mukmin. Jadi ketika orang mukmin terkena musibah seperti tercancak duri atau bahkan lebih berat dari duri itu, maka Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin tersebut. Terkena duri aja bisa diangkat derajatnya, apalagi sakit-sakit yang berat. Yang pertama. Yang kedua, wa hatta biha khati'atan, dan Allah akan menghapus segala kesalahannya. Tadi di
dijelaskan, jika kalian terkena cobaan, jika kalian terkena musibah, itu dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta, itu kalian disuruh sabar sama Allah. Kenapa? Karena ketika kalian sabar menghadapi musibah itu, maka derajat kalian itu akan diangkat. Atau Allah telah menghapus dosa-dosa kalian. Tapi ingat, dosa-dosa yang dosa-dosa kecil akan terhapus jika kalian menghadapi musibah dengan sabar. Jadi ada pepatah Arab mengatakan, as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakinna awaqibahu ahla min as-sabru kasibri, sesungguhnya sabar itu lebih pahit daripada empedu. Tahu empedu pahitnya kayak gimana? Kalau belum tahu silahkan kalian coba. Tapi jangan lagi puasa. Nanti buka makan empedu dah kalau kalian tahu rasanya seperti ini. Pahit banget. Kalau kita mah jamu broto wali, ya. Jamu broto wali itu pahit. Sabar itu pahit seperti itu. Lakinna awaqibahu ahla minal asal. Tetapi jika kalian sabar, jika kalian tetap tabah, maka akibatnya kalian akan mendapatkan manis di akhirnya. Itu jika kalian sabar. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasan. Ketika orang bilang, saya sudah tidak sabar, berarti dia udah gak sabar. Bukan batasannya. Sabar gak ada batasan. Kalau dia bilang tidak sabar, ya berarti dia belum sabar. Jadi kita harus benar-benar sabar. Udah sabar aja. Apalagi lagi bencana kayak gini, udah jangan banyak mengeluh, di rumah aja bosan. Toh yang di rumah aja nggak cuma kamu doang. Semua orang satu Indonesia itu disuruh sabar. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan menguji seseorang melebihi kemampuannya. Allah nggak akan menguji seorang makhluk melebihi kemampuan makhluk. Jadi kesimpulannya, marilah kita sering-sering baca Al-Quran. Biar apa? Biar hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, itu penyakit susah masuk.